Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan khusus membahas mengenai gempa Suriah. Sebagaimana kita semua sudah tahu ya bahwa pada tanggal 6 Februari yang lalu terjadi gempa yang sangat besar, pusatnya di Gaziantep, Turki, tapi kemudian melanda banyak wilayah di sekitarnya termasuk Suriah. Dan korbannya sebagian besar memang di Turki. Bahkan data tanggal 14 itu yang saya baca itu korban tewas itu mencapai 35.000 lebih orang ya. Sementara kalau di Suriah itu sekitar 5.800 orang. Nah, tapi kali ini saya khusus membahas kondisi di Suriah saja. Kenapa? Bukan untuk mengecilkan kondisi di Turki, tidak ya. Semua korban gempa tentu kita sangat prihatin dan kita sangat bersedih dengan adanya musibah ini, tapi karena ini memang kajian mengenai geopolitik tentang konflik-konflik di Timur Tengah, saya akan khusus membahas soal Suriah karena gempa ini penanganannya akhirnya juga melibatkan atau dipengaruhi oleh kasus-kasus geopolitik, dipengaruhi oleh konflik-konflik yang telah terjadi selama 12 tahun ini di Suriah. Apa yang terjadi? Ya, ini terkait dengan bagaimana membantu korban di sana. Kita tahu sejak 2011 itu Amerika Serikat telah menerapkan sanksi ekonomi terhadap Suriah. Ya, kenapa? Ya, karena Amerika ingin menggulingkan pemerintahan di Suriah, ingin menggulingkan Bashar al-Assad. Ya, narasinya awalnya tentu adalah demokrasi gitu ya. Karena memang waktu itu seiring dengan Arab Spring muncul aksi-aksi demo yang menginginkan demokratisasi, menginginkan reformasi politik gitu. Nah, tapi pada tahun 2019 sanksinya itu diperberat lagi dengan ditandatanganinya atau diberlakukannya Caesar Act oleh Presiden Trump. Embargo ini menyasar Bank Suriah sehingga perbankan Suriah tidak bisa melakukan transaksi lagi dengan leluasa dalam sistem keuangan internasional. Kemudian juga menyasar bisnis di bidang infrastruktur, di bidang perminyakan dan lain-lain sehingga Suriah juga tidak bisa lagi menjual minyaknya dengan leluasa. Dan yang lebih parah lagi kondisinya adalah ladang-ladang minyak Suriah 80%-nya saat ini diduduki oleh milisi separatis Kurdi yang didukung oleh Amerika Serikat. Minyak-minyak Suriah itu kemudian dicuri, dibawa ke Irak. Nah, dari Irak kemudian dijual lagi ke berbagai wilayah, berbagai negara, termasuk salah satunya adalah Israel. Jadi kondisi ekonomi Suriah itu sangat buruk, terutama karena embargo. Nah, kemudian setelah gempa ini, apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat? Secara resmi mereka mengatakan, kami akan membantu, tapi tidak lewat pemerintah. Kami akan membantu, tapi lewat NGO. Ya, dan kemudian di Twitter juga muncul tagar ya, Save Not Syria, maksudnya selamatkan Syria Utara. Tapi kalau kita lihat narasi orang-orang yang membawa tagar itu kebanyakan adalah menginginkan agar bantuan internasional masuknya ke Syria Utara saja, yaitu ke Idlib. Senada dengan apa yang dikatakan oleh pemerintah Amerika Serikat. Kalau mau bantu ke Idlib saja. Kenapa Idlib? Karena Idlib ini satu provinsi di utara Suriah ya. Satu provinsi yang sebenarnya milik Suriah, masuk ke dalam kedaulatan Suriah. Tapi hingga hari ini masih diduduki oleh kelompok oposisi, ya istilah yang dipakai oleh media barat biasanya oposisi atau pemberontak, tapi de facto yang berkuasa di sana adalah kelompok-kelompok teroris, misalnya Hayat Tahrir al-Syam. Nah, Hayat Tahrir al-Syam ini atau kita singkat HTS ini adalah nama baru dari Jabah al-Nusra. Dan Jabah al-Nusra adalah Al-Qaeda Suriah. Jadi Idlib ini de facto dikuasai oleh sebenarnya adalah kelompok-kelompok teroris yang berafiliasi dengan Al-Qaeda atau kelompok yang lainnya lagi itu berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin.
dan mereka bisa terus bertahan di sana, bisa terus melakukan aksi-aksi terornya, itu karena suplai logistiknya terus jalan kan gitu ya. Militer Turki bahkan juga ada di sana ya, di kawasan Afrin ya. Tapi yang didukung oleh Turki ini adalah milisi-milisi yang berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin. Mereka dulu menyebut diri Free Syrian Army, sekarang berubah menjadi Syrian National Army. Nah, padahal korban yang jatuh di Idlib ya akibat gempa ini kan random ya, bukan hanya kelompok pro teroris saja gitu, tapi pokoknya orang-orang sipil yang ada di sana itu menjadi korban. Nah, sekarang bantuannya gimana ini? Pemerintah Suriah itu sebenarnya sudah ingin membantu dan sudah bekerja sama dengan PBB, ingin memasukkan bantuan kemanusiaan ke wilayah Idlib ini. Tapi kita lihat peta nih. Tapi masuknya kalau dari wilayah Suriah yang di bawah kontrol pemerintah Suriah, itu ya berarti kan masuknya dari Suriah ya, bukan dari Turki. Jadi ada dua jalan masuk nih untuk masuk ke Idlib. Ada yang dari Turki ya, itu melewati perlintasan yang diberi nama Babul Hawa ya. Nah, kemudian ada yang dari dalam wilayah Suriah sendiri yang mau masuk ke Idlib. Tapi masuknya bantuan kemanusiaan dari Suriah ini dilarang oleh HTS ya. HTS yang tadi itu ya, yang Al-Qaeda ini, Hayat Tahrir Al-Syam ini. Kata Julani, pimpinan dari HTS, kalau mau bantu lewat Babul Hawa saja. Apa maksudnya ya? Kalau mau bantu lewat Turki saja, dari Turki masuk ke Babul Hawa. Ya, kita bisa simak, ini langsung pimpinan HTS-nya sendiri yang ngomong ya. طرح من الأمم المتحدة في إدخال المساعدات من مناطق النظام. نحن ليس لدينا فرق جاهزة لتأمين هذه يعني الشحنات من مناطق النظام إلى هنا يعني. باب الهواء موجود يعني، لا حاجة يعني نوفر فرق خاصة لدخول مساعدات من مناطق النظام. باب الهواء موجود، من يريد أن يساعد فباب الهواء مفتوح. Kemudian kita lihat peta ini yang terdampak gempa bukan hanya di Idlib tapi juga di Latakia dan di Aleppo ya, di Aleppo yang berada di bawah kontrol pemerintah Suriah. Nah, kondisi di Aleppo ini selama 10 tahun, 11 tahun terakhir ini kan sangat buruk ya. Kenapa kok sangat buruk? Ya karena diperangi terus oleh kelompok-kelompok teroris ini. Mereka sering sekali mengirimkan bom ya ke wilayah Aleppo dan kemudian jadi infrastruktur banyak yang rusak ya, rumah sakit dan fasilitas publik sudah sejak sebelum gempa itu sudah banyak yang rusak. Kemudian juga kelompok-kelompok teror ini banyak menggali terowongan-terowongan bawah tanah gitu ya untuk mencari logistik gitu kan. Nah, akibatnya struktur bangunan-bangunan di Aleppo itu jadi rentan ketika ada gempa. Ya, runtuhlah banyak sekali bangunan yang runtuh. Perumahan-perumahan di Aleppo dan juga di Turki kita tahu bentuknya kebanyakan adalah gedung-gedung tinggi ya, rusun ya, rumah susun. Sehingga ketika gedung-gedung itu runtuh ya, semua yang ada di dalamnya yang tertimpa bangunan ya, tertimpa beton yang sangat berat itu, makanya korbannya luar biasa banyak ya. Nah, kemudian berbeda dengan Turki, ya Turki alhamdulillah banyak sekali yang membantu ya, negara-negara dari berbagai penjuru dunia itu berdatangan dengan cepat ke Turki untuk membantu, termasuk negara-negara barat. Ya alhamdulillah kita senang ketika banyak yang membantu Turki ya, karena korbannya juga sangat masif gitu. Nah, tapi korban di Suriah ini yang kita prihatinkan ya, karena tadi itu ada perdebatan soal bantuan di Idlib, dan nyatanya memang karena adanya embargo dari Amerika Serikat, banyak pesawat-pesawat kargo yang menolak mendarat di Damaskus ya. Karena apa? Karena takut kena sanksi. Jadi sanksi dari Amerika Serikat itu isinya gini, siapa saja individu atau bisnis yang berperan dalam ekonomi Suriah akan disanksi oleh Amerika Serikat. Jadi banyak yang takut untuk mendarat di sana. Tapi alhamdulillah juga pada hari pertama itu
ada negara-negara yang berani melawan sanksi ini ya. Jadi mereka tetap datang untuk mengantarkan bantuan, terutama mengantarkan tim SAR ya, yang memang sangat diperlukan ya untuk melepaskan orang-orang dari timbunan ini ya, bangunan-bangunan yang runtuh itu. Yang pertama-tama datang itu adalah Aljazair, Rusia, Iran, Irak ya, kemudian Tunisia, China, dan Uni Emirat Arab. Dan setelah itu baru menyusul ya negara-negara lain ya, antara lain itu Lebanon, Jordan, Bahrain, Mesir, Pakistan, dan lain-lain. Pertanyaannya, memangnya kalau teroris kena gempa nggak boleh dibantu gitu ya? Tentu siapapun korban gempa ya harus dibantu gitu ya. Tapi kita melihatnya tidak dengan kacamata itu ya. Jadi kalau memang betul-betul semuanya akan dibantu gitu ya. Logikanya kan berarti pintu-pintu perbatasan tuh ya buka saja, izinkanlah pemerintah Suriah untuk masuk juga gitu kan. Biar bagaimanapun Suriah Idlib itu kan masuk ke wilayah kedaulatannya Suriah. Pemerintah Indonesia kalau mau bantu ke korban yang ada di Idlib itu ya harus lewat Suriah harusnya gitu, lewat Damaskus, lewat pemerintah Suriah secara resmi, dan kemudian dikawal oleh PBB itu masuklah ke wilayah Idlib gitu, dan harus ada jaminan juga dari kelompok-kelompok teroris ini, atau ya sebagian orang menyebutnya pemberontak, bahwa mereka akan menjamin keamanan konvoi bantuan yang masuk dari wilayah Suriah. Nah, kan jaminan keamanan itu gak diberikan, bahkan secara terbuka dalam jumpa persnya itu si Julani ini mengatakan, oh kami gak bisa menerima, jadi lewat babul hawa aja, kan seperti itu. Ya, nah karena itulah kita kalau ingin membantu tentu mempertimbangkan hal-hal seperti ini gitu ya. Kemudian juga ada kekhawatiran lain. Kalau diberikan kepada kalau bantuan kita ini ya, bantuan dari Indonesia misalnya atau dari berbagai negara lain, itu jatuhnya ke kelompok-kelompok teroris gitu kan, siapa yang menjamin bahwa mereka akan mendistribusikannya kepada semua orang gitu. Karena di Idlib itu kan tidak semuanya pro-teroris ya, ada warga yang terjebak saja di situ, mau keluar nggak bisa gitu kan, karena ditahan oleh kelompok-kelompok teror ini gitu. Dan kemudian ini ada kesaksian ya dari Eva Bartlett. Eva Bartlett ini jurnalis independen yang datang langsung ke Suriah ya, mereka di daerah-daerah yang selama bertahun-tahun dikontrol oleh kelompok teroris, kemudian akhirnya berhasil diambil alih oleh tentara Suriah. Nah, kemudian datanglah wartawan-wartawan ke sana mewawancarai warga lokal di sana, ya mereka mengatakan, oh iya memang ada masuk bahan bantuan ke daerah kami, tapi dikuasai oleh kelompok-kelompok teror ini. Kami bisa mendapatkan dengan harga yang sangat mahal gitu. Dan saya juga pernah membahas juga ya di podcast yang dulu-dulu gitu, ada bantuan dari Indonesia juga yang masuk ke Aleppo itu tertahannya di gudang milik Jais al-Islam. Jais al-Islam ini adalah kelompok teror yang berafiliasi dengan Ikhwan Muslimin. Ada dus-dusnya tertulis Indonesia gitu kan, tapi agak ada di gudangnya mereka, di gudang makanannya mereka. Terus warga yang diwawancarai oleh wartawan, nah wartawannya wartawan Euronews ya, jadi mereka datang meliput setelah Jais al-Islamnya pergi dari situ, ya warga mengatakan, iya kami selama ini kelaparan karena suplai makanan yang masuk, bantuan yang masuk itu ditahan oleh kelompok-kelompok ini, gitu. Jadi memang kalau kita membantu tentu perlu check and recheck ya. Nah, mungkin untuk semakin memperjelas ya, sebenarnya gimana sih petanya di sana itu. Ini ada peta, kita bisa lihat peta yang sebelah kiri ya, yang sebelah kiri saya itu peta gempa. Kita bisa lihat bagaimana pusatnya itu ada di Gaziantep di Turki, tapi daerah yang terdampaknya sangat luas ya, di Turki lebih luas lagi itu. Di Suriah itu kita lihat ada yang warna-warni ini ya, yang ada yang merah, kuning, hijau ya. Nah, kalau daerah merah itu dikuasai oleh pemberontak ya. Iya, secara resmi pemerintah media barat atau pemerintah barat tidak menyebut mereka teroris ya, disebutnya rebel, pemberontak.
yang didukung oleh militer Turki. Jadi militer Turki ada di sana. Ya. Nah, siapa yang dimaksud pemberontak ini atau oposisi ini? Ini adalah Free Syrian Army, tapi sejak 2017 sudah ganti nama, jadi Syrian National Army. Nah, di bawah SNA ini banyak faksi, ya banyak faksi antara lain apa? Jais al-Islam. Ingat lagi tuh Aleppo ya, yang bantuan dari Indonesia sampai nyasar ke gudangnya Jais al-Islam. Nah, Jais al-Islam itu sekarang ada di Idlib mereka dan bergabung dengan SNA ini. Kemudian ada Failaq ar-Rahman dan faksi-faksi teror yang sebelumnya ada di Ghouta. Nah, ingat lagi itu cerita Save Ghouta ya, ACT itu kan katanya Save Ghouta. Terus waktu itu saya di Facebook mempertanyakan lah lewat mana gitu ya. Ghouta itu kan dekat Damaskus. Kalau bantuan itu masuk dari Turki itu harus melewati puluhan kilometer untuk sampai ke Damaskus. Padahal itu melewati kawasan-kawasan sudah dikuasai lagi oleh pemerintah. Jadi kalau benar nyampe ke East Ghouta gitu ya, ke Ghouta Timur, lewat mana? Sebenarnya pertanyaan sesederhana itu ya. Tapi kan kemudian yang terjadi adalah saya dibully ya, tidak memberikan jawaban, hanya memberikan bullying. Tapi yaitu orang-orang kelompok-kelompok teror yang tadinya menduduki East Ghouta, Ghouta Timur, dan yang ingin dibantu oleh para pengumpul donasi ini kan berarti kan mereka ini ya nggak? Nah, itu sudah dievakuasi, sudah kalah, dan dievakuasi ke Idlib, dan sekarang mereka bergabung dengan SNA. Oke. Nah, mereka ini berhaluan Ikhwanul Muslimin. Dan kemudian kalau kita lihat yang kuning nih, nah kalau yang kuning itu dikuasai oleh Al-Qaeda Suriah alias Jabhah al-Nusra alias Hayat Tahrir al-Syam. Nah, ini sebenarnya sudah resmi PBB juga mengakui bahwa ini adalah Al-Qaeda dan ini adalah kelompok teroris. Ya, tapi kemudian mereka berganti nama sebagai strategi untuk tetap berhak mendapatkan bantuan kemanusiaan karena ya kan bukan yang teroris kan Al-Nusra ya. Sementara ini kan Hayat Tahrir al-Syam gitulah, ngelesnya seperti itu. Tapi kan orangnya itu lagi ya. Jadi dengan mengetahui peta garis besarnya ini kita bisa tahu ya siapa sih yang ada di sana dan tidak mudah tertipu. Ya, nah kelompok-kelompok teror ini beda-beda namanya. Ada yang disebut teroris, ada yang disebut pemberontak atau rebel, ada yang disebut moderate rebel gitu ya. Pemberontak tapi yang moderat gitu. Ya, dengan berbagai nama ini sebenarnya karena ideologinya sama saja apa itu menghalalkan kekerasan, menghalalkan pembunuhan demi kekuasaan kan gitu yang mereka lakukan selama 12 tahun ini kan gitu ya kan. Nah, banyak penulis termasuk saya itu menyingkat saja gitu ya sudah Al-Qaeda gitu. Jadi ketika kita menyebut ya ini Al-Qaeda di Suriah ya maksudnya ya mereka ini gitu ya karena ideologinya ya mirip-mirip ya sama-sama lah. Dan mereka sama-sama mengklaim berjihad, sama-sama mengklaim sedang memperjuangkan Islam. Dan sama-sama takfiri juga ya, menuduh lawannya adalah orang-orang yang kafir, sehingga sah-sah saja untuk dibunuh. Nah, itu kan ideologinya sama, meskipun namanya berbeda-beda. Nah, sekarang kita lihat yang daerah hijau, ini dikuasai oleh separatis Kurdi, ya. Ada Syrian Democratic Force, SDF, ada YPG, gitu ya. Nah, mereka ini didukung oleh Amerika Serikat. Pertanyaannya, apakah semua orang Kurdi Suriah itu ingin berpisah dari pemerintah Suriah? Tidak. Ya, banyak sekali orang Kurdi Suriah ya ingin sudah kita bersatu saja dalam sebuah negara Suriah gitu kan, tapi ada milisi-milisi separatis Kurdi yang dan mereka itu disuplai dana dan senjata oleh Amerika Serikat dan mereka menduduki wilayah yang hijau ini namanya Hasaka, provinsi Hasaka. Di provinsi Hasaka itu banyak sekali ladang minyak Suriah. Jadi sebelum perang itu Suriah itu per hari itu memproduksi minyak 400.000 barrel per hari. Ya, menurut data itu sejak 2011 akumulasi kerugian Suriah di sektor minyak itu mencapai 107 miliar US dollar. Ya. Nah, dalam kondisi seperti ini, ketika 80-90% minyaknya itu dicuri, otomatis yang terjadi adalah
rakyat Suriah sendiri kekurangan bahan bakar. Listrik juga sangat terbatas. Jadi bisa dibayangkan kondisi ketika BBM sangat minim, listrik sangat minim, bahkan di berbagai tempat tuh listrik udah nggak ada lagi. Ya, orang-orang terpaksa pakai genset untuk penerangan, untuk mendapatkan listrik. Nah, sekarang juga lagi musim dingin, lagi musim salju ya. Bayangkan betapa beratnya penderitaan yang dialami oleh orang-orang Suriah yang menjadi korban gempa. Sebelum gempa aja sudah sengsara, apalagi sekarang. Nah, cara untuk melepaskan mereka dari kondisi ini apa ya? Hentikan embargo gitu kan. Hentikan embargo. Dan hentikan pencurian minyak-minyak Suriah. Ya, Amerika Serikat mengaku, oh kami sudah mengeluarkan ini nih aturan baru, license nomor 23, kalau saya nggak salah ya, license nomor 23, yang isinya memberikan perkecualian ya kepada bahan-bahan bantuan kemanusiaan. Boleh nih, boleh masuk, yang tadi dia nggak boleh masuk, boleh masuk. Tapi problem utamanya kan itu tadi kan, listrik, BBM, ekonomi gitu ya. Suriah itu seharusnya bisa dapat uang dengan menjual minyaknya, nggak bisa dapat uang lagi. Artinya yang paling mendasar adalah ya cabutlah itu embargo. Kenapa kok Amerika seolah-olah berhak mengembargo, berhak melarang siapa saja, individu maupun bisnis untuk berperan dalam ekonomi Suriah? Nah ini kan menyulitkan juga negara-negara lain untuk membantu Suriah, karena nanti kena sanksi pula oleh Amerika Serikat. Ya, itu problemnya ya yang terjadi hari ini terkait dengan Suriah. Nah, kemudian masalah lain adalah yang menimpa Suriah ini dalam keadaan gempa kayak gini, dalam keadaan sangat sulit, itu ISIS juga berulah. ISIS ini ada di mana sekarang? ISIS itu sedang ditahan ya di penjara-penjara di berbagai wilayah, ada yang di bawah kontrolnya Kurdi gitu, tapi ada juga yang di bawah di penjara yang ada di bawah kontrolnya Turki. Ya, Turki dan SNA yang ada di Afrin. Nah, penjara di Afrin ini namanya penjara Raju, itu isinya orang-orang ISIS dan orang-orang Kurdi, milisi Kurdi yang ditahan oleh Turki. Karena apa? Karena Turki itu memang menganggap orang-orang Kurdi ini musuhnya gitu ya, militan-militan Kurdi ini adalah musuhnya, sehingga mereka berperang melawan Kurdi dan banyak yang ditahannya di penjara Raju ini. Nah, ISIS yang ada di penjara Raju ini melepaskan diri. Jadi dalam kondisi gempa mereka melepaskan diri dari kabur dari penjara dan kemudian melakukan aksi-aksi teror di Suriah, ya, di Palmyra. Korbannya rakyat sipil Suriah. Ya, kemudian kesulitan lainnya adalah Israel nih. Ya, Israel itu sudah mengancam akan mengebom konvoi bantuan dari Iran yang masuk ke Suriah. Bayangin. Dan itu sudah pernah mereka lakukan ya. Jadi bukan cuma ancaman, sebelum gempa, Israel itu sudah mengebom truk-truk konvoi bantuan kemanusiaan yang dikirim oleh Iran ke Suriah, tapi masuknya lewat jalur Irak. Ya, dibom oleh Israel. Dan kemudian kita tahu jalur masuknya bantuan kemanusiaan untuk Suriah, ya, bukan hanya setelah gempa, tapi sebelum gempa Suriah itu sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan. Itu jalur masuknya ke lewat bandara. Bandaranya dibom oleh Israel. Ya, 2 kali bandara internasional Damaskus itu dibom. Dan kemudian juga bandara internasional Aleppo itu juga dibom oleh Israel. Itu pelanggaran hukum internasional yang sangat jelas, tapi tidak ada tidak ada hukuman apapun untuk Israel. Indonesia juga alhamdulillah sudah memberikan bantuannya resmi lewat kedutaan Indonesia di Suriah. Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.